Makan bro. Iyalah. Lapar. Ada yang kelaparan ternyata. Agendanya hari ini kita harus dapat semua view-nya, dapat semua fotonya, karena nanti malam tunggu manis. Kayu kita. Ntar yang di sono aja tuh, ntar angkutin tuh yang tadi di situ. Tadi saya nanya kayu bakar 250, 130. 130. Iya, kalau beli 130.000. Murahan di Rancau pas 15.000. Aduh, kata saya masih murah di kampung saya. Tinggal ngambil. Ya saya sih nggak nyalain ya, wajar lah, namanya tempat wisata. Cuman berhubung kita low budget, jadi ya. Apa mungkin tuh harga Covid. Oh bisa jadi harga Covid, atau mungkin karena ini weekend ya. Ya. Weekend jadi harganya naik. Kan Ya nggak ngerti semua juga. sekarang disangkut pautkan dengan Covid. Covid betul. Harusnya dengan adanya Covid itu kan perekonomian lagi ini Lagi apa-apa susah. seret, lagi Seret, susah gitu kan. Harusnya mereka ini lah, ada. Tapi menurut lo nih, lo percaya nggak sih adanya virus ini sebenarnya? Pendapatmu gimana? Nggak apa-apa, ini pendapat pribadi, wajar ya, namanya pendapat pribadi, bukan berarti kita mengkritik pemerintah atau apa, enggak. Ini pendapat pribadi lah. Kalau menurut saya sih itu saya percaya sih, cuman mungkin kategorinya virus itu ya kayak flu biasa lah, Gitu. flu demam biasa gitu. Jadi nggak perlu komentar miring atau apapun itulah. Ya, namanya ini kan pendapat pribadi, terserah kita, suka-suka kita. Kalau menurut saya sendiri nggak percaya dengan virus itu. Kenapa? Bukannya takabur, karena saya nggak ngelihat itu virusnya kayak apa. Iya. Jadi nggak percaya. Mungkin berarti apa dibungkus konspirasi juga. Ya itu udah masuknya ke ini sih ya, ke politik lah, kita nggak ngerti lah. Saya nggak paham dengan politik. Tapi yang jelas kalau menurut saya pribadi sih, saya kurang begitu yakin ya dengan virus Covid ini. Oke, mungkin ada ya, mungkin benar yang seperti Gazi bilang, tidak separah apa yang kita bayangkan Ya. Tetapi karena pemberitaan di media, pemberitaan dari luar negeri seperti itu, sehingga terkesan kita sudah ketakutan duluan gitu loh, dengan virus itu yang sangat mematikan. Walaupun sebenarnya kalau ditangani dengan benar, saya rasa bisa kok disembuhkan. Buktinya di Indonesia sendiri banyak yang sembuh, yang dinyatakan positif, dan banyak yang sembuh juga daripada yang meninggalnya. Artinya kan di situ sebenarnya virus itu bisa ditangani, bisa diobati. Hanya karena ketakutan dari manusia itu sendiri yang menyebabkan virus itu semakin. Berarti sebenarnya yang bukan gimana? Sebenarnya yang nggak perlu dikhawatirkan dan perlu dikhawatirkannya itu contohnya seperti apa? Yang tidak perlu dikhawatirkan itu janganlah terlalu berlebihan. Satu itu poin Satu itu tetaplah namanya protokol kesehatan harus dijalankan, karena itu anjuran dari pemerintah, itu anjuran dari tim dokter yang menangani virus ini, kita ikutin. Tetapi jangan terlalu dibawa mindset kita seolah-olah virus itu sangat-sangat mematikan sekali dan itu ada di dekat kita. Jangan terlalu seperti itu, justru malah akan membuat imun kita semakin menurun. Itu sama halnya kalau kita sakit flu biasa gitu, atau mungkin sakit-sakit yang lainnya lah. Kalau kita merasa kita bisa melawan penyakit itu, kan bisa sembuh, insya Allah. Tapi kalau kita sendiri udah merasa, waduh
udah sanggup Putus asa melawan ya. putus asa, akhirnya mentalnya down. mentalnya Akhirnya down, mengganggu. imunitas makin turun, malah akhirnya sakitnya makin parah kan gitu. Sama halnya dengan virus ini, kalau kita yakin bahwa kita nggak akan tertular gitu, dan kita yakin kita nggak akan terinfeksi sampai seperti yang saudara-saudara kita di luar negeri sana, saya yakin kok semuanya bisa kita lalui. Orang Indonesia itu sebenarnya sehat-sehat kok. Buktinya makan apa aja bisa masuk dan nggak pernah sakit. Justru semenjak adanya MSG, semenjak adanya bahan pengawet, itu yang menimbulkan penyakit buat badan manusia. Coba lihat orang-orang zaman dulu makan cuma pakai sayur direbus doang, nggak pakai micin, nggak pakai penyedap, cuma pakai garam, sehat, umurnya bisa panjang. Tapi orang-orang sekarang baru 40 tahun aja udah kanker. Kan itu gaya hidup sebenarnya. Kayak ini sebenarnya rokok. Dari dulu rokok sudah ada. Apakah rokok ini sehat? Enggak. Saya berokok, tapi saya juga menyatakan bahwa rokok ini tidak sehat. Nah, tetapi rokok ini tidak menimbulkan atau tidak membunuh kita. Yang membunuh kita adalah penyakitnya, Betul. bukan rokoknya. Kecuali rokoknya lu telen nih. Iya. Ya, sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi, tidak hanya cuman rokok itu ya. Betul. Pola makan ya. Pola makan. Kalau kita ngerokok tetapi gaya hidup kita masih tetap kita olahraga, saya yakin kok Balance ya. balance masih. Tubuh kita masih bisa menampung itu. Kalau nikotin yang masuk ke tubuh kita itu masih balance dengan kegiatan yang kita lakukan. Yang parah itu yang sudah perokok, dia hanya kerjanya duduk, makan, udah gitu makannya bahan pengawet semua, MSG. Nah itu yang memperparah. Gimana sih tubuh bisa melawan zat-zat yang tidak seharusnya masuk ke tubuh kalau dia sendiri tidak mau untuk membalanskan semuanya. Udah makannya begitu, minum air putihnya kurang. Apalagi buat, mohon maaf teman-teman yang suka minum minuman keras, makin parah lagi. Minuman keras yang sekarang dengan yang dulu itu sudah berbeda jauh. Dulu keras memang, tapi masih murni. Kalau sekarang sudah banyak bahan kimia yang masuk. Oplosan lah ibaratnya. Nah, bahasa ininya. ada yang pakai obat anti nyamuk lah Iya. dioplos. Nah, Sprite lah ya. gimana enggak? Kembali lagi, kesehatan itu ya tergantung dari diri kita sendiri, dan nyawa itu, umur itu, usia itu bukan kita yang menentukan. Tuhan sudah mentakdirkan kita besok mati ya mati. Mau kamu sehat seperti apapun, kalau sudah ditakdirkan mati ya mati. Banyak kok orang yang sehat walafiat, fisiknya kuat, tiba-tiba mati tanpa sebab. Nah, banyak yang seperti itu. Tapi tidak bukan berarti kita tidak harus menjaga kesehatan, bukan. Tetap kita harus menjaga kesehatan karena Tuhan itu sayang kepada makhluk yang mau menyayangi dirinya sendiri. Saya perokok, memang saya perokok, tetapi saya merokok pun masih tetap saya balance dengan yang lain. Dan olahraga tidak hanya ini bentuk olahraga tuh nggak hanya bentuk ya kayak seperti jogging dan sepeda yang lagi tren sekarang. Kesehatan tuh kan ruang lingkupnya banyak tuh, kayak kesehatan jiwa, pikiran. Itu termasuk kan. Kalau ibarat kita melakukan aktivitas kesehatan seperti ya contohnya tadi seperti olahraga, lari dan sebagainya, tapi kalau jiwa dan pikiran tidak sehat, tetap aja kan sakit-sakit juga, stres. Badan boleh sehat tapi pikiran nggak sehat, stres juga ujung-ujungnya. Hanya gantung diri. Betul. Jadi harus seimbang ya. Harus Jadi seimbang kalau kayak kita kayak gini masuk nih, ini bagus masuk. nih. Kita sudah capek, sudah penat dengan kehidupan di kota. Nah, kita larilah ke alam.
kita nikmati alam, kita hirup udara segar yang dimana di kota kita nggak bisa dapat udara segar itu. Terus juga supaya kita bisa memahami bahwa alam itu memberikan segalanya untuk kita. Terus apa yang bisa kita berikan untuk alam? Ya, poin-poin. Cukup satu, alam nggak minta banyak, jagalah alam itu, hanya itu. Jangan buang sampah sembarangan. Lo teriak-teriak banjir sementara lo sendiri masih buang sampah sembarangan. Kan gitu. Lo nyalain orang-orang yang ada di ujung hilir, tetapi lo sendiri nggak mau jaga kebersihan di tempat lo sendiri, sama aja. Di Bogor, wah banjir kiriman dari Bogor, sementara lo orang-orang Jakarta datang ke Bogor ngapain? Buang sampah. Iya betul. Jadi jangan nyalain, saling menyalahkan lah. Introspeksi diri, kemanapun tempatnya, ya jagalah kebersihan. Kan kebersihan itu sebagian dari iman. Ya. Jadi dari tadi kita ngobrol ngalor ngidul nggak karuan, lama-lama lapar saya makan dulu. Mari masak ini.